tim nasional Jerman akhirnya memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading pada pertandingan kedua grup E yang berlangsung di Stadion BMO Field. Kemenangan tersebut tidak hanya mengantarkan Der Panzer ke fase gugur lebih awal, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia yang dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya mengalami kegagalan yang mengecewakan. Keberhasilan ini pun terasa sangat berarti bagi Jerman. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar, mereka secara mengejutkan tersingkir pada fase grup. Sebagai negara yang memiliki 4 gelar juara dunia dan tradisi sepak bola yang kuat, kegagalan beruntun tersebut menjadi pukulan besar bagi reputasi sepak bola Jerman. Oleh karena itu, lolosnya pasukan Julian Nagelsmann ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa proses regenerasi dan pembenahan tim mulai menunjukkan hasil yang positif. Meski berhasil meraih kemenangan, perjalanan Jerman dalam laga melawan Pantai Gading tidak berjalan mudah. Wakil Afrika tersebut tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Bahkan, Pantai Gading sempat membuat pendukung Jerman cemas setelah berhasil unggul lebih dulu pada babak pertama. Sejak peluit awal dibunyikan, Jerman langsung mengambil inisiatif permainan. Mereka mendominasi penguasaan bola dan berusaha menekan pertahanan Pantai Gading melalui kombinasi umpan-umpan pendek serta pergerakan cepat dari lini tengah. Peluang pertama lahir melalui Kai Havertz yang melepaskan tendangan berbahaya ke arah gawang. Namun, penjaga gawang Pantai Gading Yahya Fofana mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap aman. Dominasi Jerman kembali menghasilkan peluang emas ketika Alexander Pavlovic berhasil menjebol gawang Pantai Gading. Akan tetapi, kegembiraan para pemain Jerman tidak berlangsung lama karena wasit menganulir gol tersebut setelah menilai terjadi pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Keputusan itu membuat pertandingan tetap berlangsung tanpa gol. Pantai Gading menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim terbaik Afrika. Mereka mampu bertahan dengan baik sekaligus memanfaatkan peluang serangan balik yang tersedia. Upaya Pantai Gading akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Berawal dari pergerakan Amad Diallo yang melepaskan tembakan ke arah gawang Jerman, bola berhasil ditepis namun tidak dapat diamankan dengan sempurna. Frank Kessie yang berdiri bebas langsung menyambar bola muntah tersebut dan mengirimkannya ke gawang. Gol itu membuat Pantai Gading unggul 1-0 dan memberikan tekanan tambahan kepada Jerman yang membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke fase berikutnya. Tertinggal 1 gol membuat Jerman meningkatkan intensitas serangan. Mereka kembali menciptakan sejumlah peluang berbahaya dan bahkan sempat mencetak gol melalui Kai Havertz. Namun, untuk kedua kalinya dalam pertandingan ini, wasit kembali menganulir gol Jerman karena adanya pelanggaran terlebih dahulu. Situasi tersebut membuat para pemain Jerman harus bekerja lebih keras untuk membalikan keadaan. Memasuki babak kedua, Jerman tampil semakin agresif. Julian Nagelsmann melakukan beberapa penyesuaian taktik untuk meningkatkan daya serang timnya. Pergantian pemain yang dilakukan terbukti menjadi faktor penting dalam perubahan jalannya pertandingan. Di sisi lain, Pantai Gading tidak hanya bertahan, mereka tetap berupaya mencari peluang untuk menambah keunggulan melalui serangan cepat yang mengandalkan kecepatan para pemain sayap mereka. Namun, sejumlah peluang yang didapat gagal dimaksimalkan dengan baik. Penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat mereka tidak mampu memberikan ancaman serius kepada Manuel Neuer yang berdiri di bawah mistar gawang Jerman. Nama Manuel Neuer sendiri menjadi salah satu sorotan utama dalam pertandingan ini. Kiper senior berusia 40 tahun tersebut mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia dengan tampil untuk ke-21 kalinya sepanjang karirnya di turnamen 4 tahunan tersebut. Catatan itu menjadikannya penjaga gawang dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh mantan kapten dan kiper Prancis Hugo Lloris. Pencapaian Neuer semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik sepanjang masa. Pengalamannya yang luar biasa memberikan ketenangan bagi lini pertahanan Jerman. Selain kontribusi teknis, kehadiran Neuer juga memiliki dampak psikologis yang besar terhadap lawan. Banyak penyerang merasa tertekan ketika harus berhadapan langsung dengannya karena reputasi dan pengalaman yang dimilikinya di level tertinggi sepak bola dunia. Sorotan terbesar dalam pertandingan ini justru mengarah kepada Dennis Undav. Penyerang VfB Stuttgart tersebut kembali menunjukkan ketajamannya sebagai super sub atau pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Saat skor masih menunjukkan keunggulan Pantai Gading, Nagelsmann memasukkan Undav untuk meningkatkan efektivitas lini depan. Keputusan itu pun terbukti sangat tepat. Pada menit ke-68, Jerman akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi sang penyerang. Gol berawal dari umpan silang akurat yang dikirimkan Nadim Amiri ke dalam kotak penalti. Undav yang bergerak tanpa pengawalan berhasil menyambut bola dengan sontekan terukur yang tak mampu dihentikan oleh Yahya Fofana. Skor berubah menjadi 1-1
dan momentum pertandingan mulai berpihak kepada Jerman. Setelah gol penyama kedudukan tersebut, semangat para pemain Jerman meningkat drastis. Mereka terus menekan pertahanan Pantai Gading untuk mencari gol kemenangan. Beberapa peluang emas berhasil diciptakan, termasuk melalui Nathaniel Brown dan Nadim Amiri. Akan tetapi, penampilan impresif Yahya Fofana membuat Pantai Gading tetap bertahan. Kiper tersebut melakukan sejumlah penyelamatan penting yang sempat menjaga harapan timnya untuk meraih setidaknya 1 poin. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Jerman menunjukkan mentalitas juara yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-90+4, Felix Nmeka mengirimkan umpan terobosan cerdas yang membelah pertahanan Pantai Gading. Denis Undav yang bergerak cepat berhasil menerima bola tersebut dan dengan tenang menaklukkan Fofana untuk mencetak gol kedua dalam pertandingan. Gol tersebut langsung disambut sukacita oleh para pemain dan pendukung Jerman yang hadir di stadion. Skor berubah menjadi 2-1 dan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan dramatis ini memastikan Jerman meraih 6 poin dari 2 pertandingan sekaligus mengamankan tempat di babak 32 besar. Performa Denis Undav dalam turnamen ini menjadi salah satu cerita menarik dari perjalanan Jerman. Sebelum pertandingan melawan Pantai Gading, ia juga berhasil mencetak 1 gol saat menghadapi Curaçao. Dengan tambahan 2 gol ke Pantai Gading, total koleksinya kini mencapai 3 gol dan 2 assist hanya dalam 2 pertandingan. Statistik tersebut menunjukkan efektivitas luar biasa yang dimiliki penyerang berusia 29 tahun itu. Meskipun belum selalu menjadi pilihan utama, kontribusinya setiap kali masuk ke lapangan sangat signifikan. Kemampuannya dalam mencari ruang, penyelesaian akhir yang klinis serta kecerdasan membaca situasi membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif Jerman sejauh ini. Melihat performa impresif tersebut, banyak pihak mulai menilai bahwa Undav layak mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter pada pertandingan berikutnya. Julian Nagelsmann tentu memiliki banyak opsi di lini depan, tetapi produktivitas yang ditunjukkan pemain Stuttgart itu sulit untuk diabaikan. Jika mampu mempertahankan konsistensinya, Undav berpotensi menjadi salah satu senjata utama Jerman dalam upaya mereka melangkah lebih jauh di turnamen ini. Berkat kemenangan atas Pantai Gading, Jerman kini kokoh di puncak klasemen grup E dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Posisi tersebut membuat mereka tidak lagi bisa dikejar oleh sebagian besar pesaing di grup dan memastikan tiket menuju fase gugur. Sementara itu, Pantai Gading berada di peringkat kedua dengan 3 poin. Mereka masih memiliki peluang untuk lolos, tetapi wajib meraih hasil maksimal pada pertandingan terakhir fase grup. Kemenangan atas Pantai Gading menunjukkan karakter kuat yang mulai kembali dimiliki oleh tim nasional Jerman. Mereka mampu bangkit setelah tertinggal, tetap tenang menghadapi tekanan, dan menemukan cara untuk meraih kemenangan hingga detik terakhir pertandingan. Kombinasi antara pengalaman pemain senior seperti Manuel Neuer dan munculnya sosok-sosok baru seperti Denis Undav menjadi modal berharga bagi Der Panzer dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di babak gugur. Apabila mampu mempertahankan performa dan mentalitas seperti yang ditunjukkan saat melawan Pantai Gading, Jerman berpeluang besar kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia. Kebangkitan mereka di Piala Dunia 2026 tampaknya bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang kini mulai membuahkan hasil nyata.